Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu dan share ke teman-temannya agar saya bisa terus memberikan informasi seputar saham-saham di Bursa Efek Indonesia. Dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update informasinya. Sebelum dilanjutkan untuk review ISG dan rekomendasinya, saya akan disclaimer dulu. Apapun yang saya sampaikan di sini adalah analisa dan pandangan pribadi, dan saya tidak bertanggung jawab atas keuntungan ataupun kerugian yang ditemukan. Baik, langsung kita mulai saja untuk rekomendasi saham Senin 5 Juli 2021. Kita review dulu ISG yang ditutup hari Jumat 2 Juli 2021. ISG ditutup menguat 0,28% atau 17,050 poin atau di harga Rp6.023,008 dengan total transaksi sebesar Rp10,566 triliun. Kemudian untuk asing melakukan transaksi beli sebesar 2,5 triliun dan penjualan sebesar 2,7 triliun. Artinya asing melakukan net sales sebesar 0,2 triliun rupiah. Kemudian kita lihat technical analysis untuk IHSG di penutupan kemarin, dia ditutup persis di resisten, di garis resisten yang kita bikin sebelumnya, dan ini bagus ya, ini bagus. Mudah-mudahan dia break ke depan atau malah turun lagi ya, break lagi atau naik ke resisten berikutnya atau turun lagi, nanti kita tidak begitu tahu ya, karena teman-teman tetap hati-hati ya untuk PPKM mikro, PPKM darurat Jawa Bali, kita belum tahu gimana nantinya efeknya terhadap saham. Nanti kita lihat ya, mudah-mudahan tidak begitu berdampak karena kita lihat sebelumnya ini PPKM darurat ini tidak dadakan ya seperti yang lalu. Jadi ada persiapan dari para investor maupun trader untuk melakukan jual beli sahamnya, untuk mengamankan posisi saham-sahamnya. Namun kita tetap waspada, semoga ISG tetap baik-baik saja ya. Langsung kita masuk kepada saham INTP ya. INTP kita lihat EPS-nya, earning per share Rp95, turun dari kuartal 1 2020 sebesar 1.109 ya. Dan ini dari 2018 naik, tapi ya maklum lah, ini zaman di masa pandemi, positif dan baik ini. Kemudian untuk market capital ya 38,65 triliun ya, termasuk big caps. Kemudian equity-nya, aset 27,33 triliun dan utang 4,8 triliun. Equity-nya 22,53 triliun rupiah. Dan ini sangat bagus ya, sangat bagus untuk keuangannya, sangat bagus rasio equity dengan liability-nya atau modal dengan utangnya cukup tinggi ya untuk modalnya. Utangnya nggak sebesar modalnya. Kemudian kita lihat untuk INTP technical analysis. INTP masih downtrend ya, masih downtrend, jangka pendeknya masih downtrend, dan dia break di supportnya. Ini bagus, break di support dan membuat high baru dan low baru ya. Ini mudah-mudahan dia uptrend untuk jangka pendek setidaknya. Mudah-mudahan dia menuju ke resisten ini, dan dia ini support dan ini resisten, dan mudah-mudahan dia berlanjut ke resisten berikutnya karena dia masih downtrend ya. Kita belum bikin garis horizontal karena sedikit ini, tapi bisa di harga resisten berikutnya di sekitar 11.200. mudah-mudahan ini juga bisa dicapai. Mudah-mudahan ini target berikutnya 11.200. Mohon maaf saya tidak buat garisnya, ini lupa ya. INTP ini bagus ya, mudah-mudahan besok bisa. Jadi area beli ini bisa di harga di sini nih, harga di sini dan sampai di sini ya, tapi tetap waspada ya mengenai PPKM mikro. Mudah-mudahan ini tidak terjadi karena semen untuk semen, perusahaan semen, industri semen tidak 100% boleh berjalan ya, 100% boleh berjalan.
Dan saham-saham yang saya sampaikan ini sebenarnya termasuk saham-saham yang diperbolehkan, perusahaan yang 100% aktivitasnya boleh, tapi dengan uh, uh, prokes ya, protokol kesehatan. Kemudian kita masuk SMGR. SMGR untuk IPS-nya Rp76 ya, naik 1 poin di kuartal pertama 2020, dan ini cukup baik ya. Bahkan dia tidak dipengaruhi oleh corona COVID-19. Di 2020 dia naik, 2021 dia naik lagi. Nah, ini luar biasa SMGR. Dan market capitalnya ada 55,16 triliun rupiah dan termasuk big caps ya. Kemudian aset 78,43 rupiah, 43 triliun rupiah, liability atau utang 43,41 triliun rupiah, equity 33,53 rupiah. Nah, ini utang lebih besar daripada modalnya, tapi oke okay, semuanya keuntungannya juga oke okay, ini. Kemudian technical analysis, kita bisa melihat garis-garis support dan resistance-nya. Ini dia tutup di harga ini di 9.300 ya, 9.300 atau 9.275 ini ya. Dan masih downtrend. Ini garis-garis yang kemungkinan bisa dicapai sama dia kalau dia turun terus akan sampai garis ini, terus akan sampai garis ini. Tapi kalau dia break terus balik lagi ke atas, ini akan bagus lagi ini. Akan bagus lagi. Mudah-mudahan SMGR uptrend lagi ya, uptrend lagi. Kemudian kita lanjut dengan TPIA. TPIA adalah salah satu saham petrokimia, anak perusahaan BRPT, Barito Pacific. Untuk TPIA, IPS-nya 0,00473 US dollar ya. Kalau dirupiahkan dikalikan aja 14.000 rupiah, sekitar segitu. Nah, dan untuk market capital ya termasuk big caps ini 173,88 triliun rupiah. Maaf ya. 1 triliun rupiah. Kemudian aset 3,46 miliar US dollar ya. Kemudian hutang 1,57 miliar US dollar dan equity 1,89 miliar US dollar, dan equity-nya modalnya lebih besar daripada asetnya, dan ini bagus. Cuman ada sedikit ya cash flow-nya minus dia. Cash flow-nya itu adalah uang yang harus bisa untuk dikeluarkan secepatnya, dia masih minus. Tapi ini nggak apa-apa sih, mungkin bisa diambilkan dari mungkin dia akan minjem uang atau apa, kita nggak tahu. Mudah-mudahan cash flow-nya ini akan menutup, dan ini secara fundamental kurang oke, tapi secara keseluruhan dia kelihatan oke. Kemudian kita lihat technical analysis ya. Technical analysis dia bergerak di kisaran harga 10.000. Untuk supportnya sendiri berada di harga 9.650 dan sekarang di 9.750 ya. 9.750 supportnya 9.650. Boleh beli area ini, dan teman-teman bisa cut loss di area kalau dia meluncur ke bawah ini nih. Kalau di break 9375 ini sedikit bahaya. Nah, kemudian untuk resisten targetnya bisa di 10.100 dan 10.425. Nah, ini sangat bagus ya teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa dicapai. Kemudian kita masuk ke saham berikutnya adalah BRPT ya. BRPT adalah induk dari perusahaan TPIA tadi. BRPT untuk IPS-nya 0,0048 US dollar ya. Naik ya, bagus sekali di 2021 ya. Dalam masa pandemi dia baik sekali. Seperti TPIA tadi. Kemudian untuk market capital 80,15 triliun rupiah dan aset 7,65 miliar US dollar ya. Ini pakai dolar ya, 7,65 miliar dolar. Liability atau utang 4,53 miliar dan equity sebesar 1,40 miliar. Wah, utangnya cukup banyak ya. 1:4. Utangnya 4, modalnya 1. Dan untuk technical analysis dia mantul di support ya. Semoga besok ini dia masih downtrend di harga penutupan 855.
dan supportnya 850 ya. Ini hati-hati kalau dia ke support ini, hati. Cuman dia masih downtrend, mudah-mudahan dia break di harga ini. Di harga ini akan lanjut break support resisten ini, garis ini nggak break, mudah-mudahan lanjut akan ke atas ini ya, mudah-mudahan. Barito Pacific dan TPIA adalah sama-sama petrokimia ya, dan petrokimia chemical. Semoga dan termasuk industri yang diperbolehkan 100% untuk beroperasi ya, dengan syarat protokol kesehatan juga. Kemudian Pegas adalah perusahaan gas negara. Perusahaan gas negara Pegas untuk IPS-nya 0,00254 US dollar. Kemudian untuk market capital 25,09 triliun rupiah dan aset 7,52 miliar US dollar. Utang 4,5 miliar US dollar, sedangkan modal 2,29 miliar US dollar. Dan ini setengahnya, modalnya setengah utangnya. Artinya utangnya 2 kali modal. Kemudian untuk Pegas sendiri, dia terlihat awal mau uptrend ya. Kalau dia break di harga 1045, penutupan dia di harga 1035. Kalau dia break di harga 1045, ini bisa uptrend dan target berikutnya adalah 1110 dan target berikutnya ada 1210. Dan ingat di sekitar harga 1300 ada gap. Mudah-mudahan ini bisa tercapai. Kita nggak tahu ya gap ini akan ditutup 1 bulan, 1 minggu. Ini teman-teman jangan buru-buru ngambil kesimpulan, oh ini langsung beli langsung untung sampai 1300, enggak juga. Bisa besok, bisa lusa, atau bulan depan, kita nggak tahu. Mudah-mudahan ini bisa dicapai secepatnya. Dan secara teknikal ini dia cukup bagus ya, mantul di support, dan semoga dia tidak balik dari resisten ini, dia nggak mantul ke bawah ya. Mudah-mudahan dia break dan melanjutkan ke atas ya. Dan seperti yang saya bilang tadi, target 1110 dan 1210, dan target berikutnya tentu saja di 1300. Mudah-mudahan ini dicapai ya, pelan-pelan. Kemudian kita lanjut dengan KLBF ya. KLBF adalah KB Pharma, adalah IPS-nya 15. Tentu saja ya naik, saham-saham obat pada naik ya, IPS-nya naik, dan di area pandemi pun dia naik. Kemudian aset 29, dia termasuk market capital yang cukup besar ya. Sebelumnya market capital 65,63 triliun, market capital cukup besar, big caps, dan aset 23,93 triliun, utang 4,48 triliun, equity atau modal 18,31 triliun rupiah. Dan ini sangat bagus ya, sangat bagus keuangannya, utang dan perbandingan utang dan modal sangat bagus. Dan kita lihat berikut technical analysis ya, technical analysis untuk KLBF. KLBF trendline-nya bagus. Ini dia sideways. Kemarin dia sideways, kemudian dia turun, mudah-mudahan dia bikin break di harga 1420 ya. 1420. Sekarang dia di harga 1400. Dia break di harga 1420, mudah-mudahan dia akan melanjutkan di harga 1500. Ini hati-hati teman-teman ya, hati-hati ini. Mudah-mudahan dia tidak, kalau dia turun di bawah 1355, ini hati-hati. Mudah-mudahan target dia break di harga ini dan lanjut di harga 1500 sampai 1595, target-target berikutnya, dan seterusnya ke atas. Mudah-mudahan dicapai ya. Dan kalau bisa dia break di MA50-nya, ini bagus. Kemudian kita lanjut dengan Inaf juga perusahaan kesehatan ya. Indofarma yang kemarin minus di kuartal pertama 2020 dan 2019-2018 dia minus, di kuartal 2021 malah plus ya, padahal di masa pandemi dia malah plus. Kemudian market capital 10,20 triliun ya, antara middle dan big caps, karena middle cap itu 10 triliun ke bawah, tapi dia sedikit di atas middle cap ya. Dan aset sebesar 1,82 triliun rupiah, liability atau utang 1,39
1,31 triliun rupiah. Equity 432,14 miliar. Dan utangnya cukup besar ya, cukup besar. Perbandingan modal dan utang ya sekitar 1:3. Modalnya 1, utangnya 3. Ini secara kesehatan keuangannya juga kurang bagus. Ini teman-teman mohon maaf ya kalau sekiranya ada gangguan motor ya, karena posisi saya di pinggir jalan. Ini saya tidak masih mudah-mudahan ke depan saya bisa memperbaiki sound sistemnya, mudah-mudahan nanti saya perbaiki. Kita lanjut dengan technical analysis dari Indofarma. Indofarma ini uptrend ya, uptrend dia. Nah, kita bisa lihat dia dibikin low dan high baru dia uptrend, dan uptrendnya sehat. Secara teknikal ini sangat bagus ya. Cuman ya ini target, ada gap yang cukup banyak ya yang harus dipenuhi. Gapnya itu ini 1, ada 2, 3, 4 ya, targetnya cukup banyak ya teman-teman. Mudah-mudahan ini, saya nggak tahu kapan ini dicapainya, apa cepat atau lambat saya nggak tahu ya, mudah-mudahan. Nah, dia udah uptrend. Target berikutnya adalah di harga 3.720 ya. Sekarang di harga 3.250, target terdekat 3.720. Ini secara teknikal nih bagus, di atas MA50 bagus dan trennya sehat secara teknikal. Kemudian kita masuk pada saham berikutnya, IRRA. IRRA juga sama dengan Kalbe Farma, dan Indofarma adalah perusahaan medikal juga, bergerak di bidang kesehatan. Dia IPS-nya naik ya, 13 rupiah. Saham ini market kapitalnya 3,25 triliun termasuk middle cap ya. Namun secara ini kelemahannya cuman perusahaannya masih baru ya, untuk listing di Bursa Efek Indonesia dia masuk di 2018. Kemudian untuk aset 728,74 miliar rupiah. Kemudian liability atau utang 465,55 miliar rupiah, dan equity adalah 263,19 miliar rupiah. Ini termasuk perbandingan utang dengan utangnya 2, modalnya 1. Ya begitu. Ya kurang bagus sih secara perusahaan, utangnya lebih besar dari modalnya. Tapi selagi masih bisa ditutupin ya nggak apa-apa. Kemudian untuk technical analysis ya, di uptrend juga seperti halnya Inaf tadi, Indofarma ditutup di harga 2020 ya, 2020. Cuman dia sempat break tapi balik lagi. Mudah-mudahan besok break lagi, dan target kalau dia break lagi mudah-mudahan targetnya sampai 2280, kemudian 2360, yang terdekat 2630. Dari mulai yang terdekat ini ya. Kemudian ada gap yang cukup besar ya di sini. Nah, gap yang sebesar di sekitar di harga 3.500 kurang ya, belum 3.500. Ya, mudah-mudahan ini juga bisa dicapai. Kayaknya ini bagus ya. Ini ada gap sebenarnya ada 2 ini. Ini 1 karena di sini ada dia ARB atau reject bawah. Jadi ini begini. Cuma ya berisiko juga sih ini. Tapi secara keuangan sih oke. Untuk secara industrinya oke ini. Kemudian kita masuk ke AEF ya. AEF untuk fundamental analisisnya, kalau kita lihat dari EPS, earning per share, di 2021 dia malah menurun ya. AEF 2021 nggak seperti teman-temannya yang lain yang pada naik. Kemudian untuk market capital 18,16 triliun, big caps ya, aset 17,47 triliun, kemudian hutang 10,34 triliun, kemudian equity 7,02 triliun rupiah, dan perbandingan hutang dengan modal tidak begitu jauh ya, 7:10 ya, tidak begitu jauh. Tadi ada temannya yang 1:2, dan ini ya cukup bagus lah. Cuman ada cash flow-nya yang minus nih, 510,38 triliun. Kita nggak tahu dia dari mana mendapatkan cash flow untuk pembayaran. Ini cash flow ini buat pembayaran jangka pendek biasanya teman-teman. Jadi kalau untuk pembayaran jangka pendek itu dari cash flow-nya dia.
Kemudian kita lanjut pada teknik analisis Kimia Farma KEF. Uptrend ya, uptrend cuman sehat ini sebenarnya awal uptrend, cuman akan lebih indah dia kalau break di 3510 ini akan bagus ini. 3510 dan dia berada di atas MA50, target 4100 dan gapnya ini ada 4 gap ya yang harus dicapai dan ini sekitar 6400-an ini. Waduh, kita nggak tahu kapan capainya, bisa cepat bisa lambat, kita nggak tahu ya. Mudah-mudahan ini teman-teman bisa melihat ya untuk Kimia Farma. Kemudian ya sudah cukup untuk rekomendasi saham hari ini. Demikian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Apabila dalam penyajian ini terdapat kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.